Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Miftah Azizah dari Prodi Bimbingan dan Konseling NPMA 1L081075 semester 6 B. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan UTS pada hari ini. Yang pertama yaitu pertanyaannya, mengapa konseling keluarga diperlukan oleh konselor dalam kehidupan, yaitu agar anggota keluarga dapat membuat perencanaan dalam membenahi diri ke arah yang lebih baik. Nah, agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di dalamnya, keluarga dengan ada tujuan mencapai keluarga yang harmonis. Itu saja. Yang kedua yaitu jelaskan definisi keluarga dan perkawinan. Yang pertama yaitu perkawinan. Nah, perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat dan dianggap yang bersangkutan dan berdasarkan atas peraturan-peraturan tertentu. Sedangkan keluarga yaitu satuan terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, yang ketiga yaitu peran BK keluarga terkhususnya di Indonesia. Yaitu membantu setiap keluarga dalam sebuah keluarga untuk mencapai yaitu perkembangan yang sehat dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, membantu menguatkan kebutuhan keluarga, kemampuannya dalam mengasuh dan melindungi anak agar terhindar dari perilaku negatif dan terhindar dari perilaku yang tidak diinginkan. B. Yaitu hambatan-hambatan yang dimaksud diantaranya yaitu yang pertama, 1. Tidak semua anggota keluarga bersedia terlibat dalam proses konseling karena mereka beranggapan tidak berkepentingan dalam proses penjalanan konseling tersebut. Kedua yaitu ada anggota keluarga yang merasa kesulitan untuk menyampaikan perasaannya dan sikapnya secara terbuka di hadapan anggota keluarga lainnya. Padahal konseling membutuhkan keterbukaan dan saling percaya antara satu sama lain. Yang keempat yaitu jelaskan teori konseling, pendekatan psikoanalisis beserta contohnya. Jawabannya adalah, secara umum hakikat konseling adalah mengubah perilaku dalam pendekatan psikoanalisis. Nah, hakikat konseling adalah agar individu mengetahui ego dan memiliki ego yang kuat, yaitu menempatkan ego pada ego yang benar, yaitu sebagai pihak yang mampu memilih secara rasional, yang menjadi mediator antara id dan super ego. Konseling pandangan psikoanalisis adalah sebagai proses redukasi antara terhadap ego menjadi realistis dan rasional. Konseling terhadap pada prosesnya dan membantu individu menyadari ketidakkesadaran. Jadi proses konseling yaitu membantu individu yang membantu berarti merubah individu menjadi ketidaksadaran menjadi sadar. Baiklah, yang kelima yaitu jelaskan teori terapi Gestalt dan terapi behavior beserta contohnya. Baik. Secara Gestalt yaitu menekankan apa dan bagaimana dari pengalaman masa kini untuk membantu klien menerima perbedaan mereka. Konsep pentingnya dalam holisme, pembentukan figur, kesadaran, dan penolakan kontak dan energi. Pendekatan Gestalt berpendapat bahwa individu yang sehat secara mental adalah yang pertama yaitu
Individu yang dapat mempertahankan kesadaran tanpa dipecah berbagai simulasi dari lingkungan yang dapat mengganggu perhatian individu. Orang tersebut dapat secara penuh dan jelas mengetahui dan mengenali kebutuhannya dan alternatif potensinya, lingkungan, dan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua yaitu individu yang dapat merasakan berbagai konflik pribadi dan frustasi tetapi dalam kesadaran konsentrasi yang tinggi tanpa ada pencampuran dengan fantasi-fantasi. Nah, terapi perilaku merupakan salah satu terapi kepribadian yang dilakukan oleh anak-anak, diberikan oleh anak-anak berkebutuhan khusus, di mana terapi ini difokuskan kepada kemampuan pada diri anak untuk merespon terhadap lingkungan dan mengajarkan anak-anak tersebut perilaku-perilaku yang umum. Terapi perilaku ini merupakan secara proses pengobatan yang penting bagi pasien yang memiliki kelainan perilaku tertentu. Misalnya kebiasaan buruk yang membahayakan dirinya, keselamatan, kesehatan. Nah, tujuan dari terapi ini adalah untuk membantu mempersiapkan pasien untuk kedepannya, untuk menghadapi berbagai tantangan tanpa harus beralih dari kebiasaan buruknya. Nah, sebagai mekanisme pertahanan, berbagai contoh contoh penyakit yang dapat diobati dengan terapi perilaku tersebut. Ya, ada antara lain yaitu gangguan kegelisahan. Yang kedua, gangguan obsesif konsumtif. Yang ketiga yaitu gangguan stres secara trauma. Keempat, fobia sosial. Kelima, penyakit bipolar. Keenam, skizofrenia. Ketujuh, depresi. Yang terakhir yaitu gangguan kepribadian. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.